Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik nih dan penting banget tentunya bagi kita semua. Di mana podcast ini akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Kita juga akan membahas isu-isu yang lebih hangat dibicarakan di masyarakat. Benar banget. Gak cuma itu, kita juga bakal diskusi gimana sih solusi dari isu-isu tersebut menurut ajaran agama Islam. Jadi harapannya tuh setelah podcast ini selesai, kita jadi lebih mengerti dan aware gitu kan mengenai masalah ini dan juga gimana cara kita menyikapinya. Tapi sebelum itu kita kenal dulu gak sih sama narasumber kita yang ada di tengah ini. Halo semuanya, perkenalkan di sini aku sebagai narasumber satu. Nama aku Afia Tulsia, biasanya dipanggil Via. Aku mahasiswa S1 Psikologi Universitas Negeri Malang. Nah, aku di sini sebagai narasumber 2 yaitu Fatimah Zahra, biasa dipanggil Roro, dan aku juga mahasiswa S1 di Universitas Negeri Malang. Dan saya narasumber ketiga, nama saya Najwa Aulia Ramadhani Aziz. Saya mahasiswi S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang. Kita juga akan memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, saya sama-sama Dani Kurniawan sebagai host juga. Dan saya Dewi Soha sebagai host pertama. Dari narasumber ini, minggu ini kegiatan kalian bagaimana ya, bisa dijelasin? Oke, kalau dari aku sih karena minggu ini menjelang pekan luas ya, jadi aku lebih sibuk karena ada proyek-proyek, observasi dan juga lain sebagainya. Karena aku di sini juga kebetulan masih semester akhir ya, jadi lagi sibuk-sibuknya penelitian karena buat menyusun skripsi. Kalau aku karena lagi minggu project gitu ya, dan minggu akhir sebelum UAS, jadi pastinya banyak study case gitu kan. Jadi semuanya itu punya kesibukan masing-masing, tapi bisa nih hadir di podcast kali ini. Walaupun sibuk dengan tugas-tugasnya ya, terima kasih juga sudah menyempatkan diri untuk datang ke podcast kita. Gak berlama-lama lagi, kita mulai saja ke pertanyaan yang pertama, di mana kita akan membahas sebuah topik sejarah yang sering luput nih dari perhatian kita, yaitu tentang perempuan dalam sejarah pra-Islam. Wah, dari kedengarannya ini topik yang menarik sekaligus penting ya. Kalau begitu boleh nih kalian jelasin bagaimana sih pandangan kaum wanita di masa pra-Islam dari yang kalian ketahui? Dilihat dari pandangan orang-orang Yunani, perempuan pada masa itu tuh dianggap tidak punya tempat tinggal yang bebas untuk bernafas. Bahkan sekali perempuan pada zaman itu tuh dilecehkan dan juga diejek. Mereka mengklaim bahwa kaum perempuan sebagai hal yang najis dan juga kotoran dari hasil perbuatan syaitan. Selain itu juga apalagi dari kalangan elit itu sendiri juga menempatkan perempuan itu di suatu tempat atau juga bisa disebut disekap ya dalam istana-istana, dan juga perlakuan dari kalangan elit saja sudah begitu, apalagi dari kalangan bawah. Nah, nasib perempuan di zaman itu tuh sangat-sangat menyedihkan ya, dan juga mereka bahkan diperjualbelikan. Sedangkan yang berumah tangga, perempuan-perempuan itu juga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya itu sendiri. Dari sekali kan mendengar cerita dari narasumber sebelum saya. Nah, kalau dari saya itu menunjukkan bahwa perempuan di masa pra-Islam, baik di kalangan elit maupun di kalangan bawah, mereka hidup dalam kondisi yang sangat tersisihkan dan tidak dianggap. Jika kita lihat lebih luas lagi, penindasan terhadap perempuan itu tidak hanya terjadi di peradaban Yunani dan di Arab saja, tapi banyak di peradaban yang lain juga. Nah, status mereka itu seringkali dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Wah, dari penjelasan ketika narasumber kita hari ini benar-benar bikin kita makin paham ya. Tapi nih ya, selain dari pandangan orang-orang yang terdahulu, apakah ada lagi sejarah terkait perempuan pra-Islam yang kamu pahami? Tentu aja ada ya, seperti dari peradaban Hindu dan juga Cina. Jadi pada dasarnya pandangan di peradaban-peradaban mereka
mereka ini memiliki respon yang serupa dengan peradaban-peradaban Yunani dan juga peradaban Romawi itu sendiri. Sikap tidak manusiawi tetap saja melekat dari masa ke masa. Nah, hak hidup seorang wanita itu yang sudah bersuami itu harus berakhir pada saat kematian suaminya, seperti ketika suaminya itu mati karena terbakar. Nah, istrinya itu juga harus dibakar hidup-hidup. Nah, fun fact-nya, penindasan ini itu berakhir di akhir abad ke-17. Jadi bayangkan berapa lama wanita-wanita itu harus merasakan penderitaannya. Kalau kita lihat ya, memang perlakuan yang tidak manusiawi itu terjadi pada perempuan itu bukan hanya terjadi di satu wilayah atau budaya saja, tetapi seolah menjadi perlakuan yang umum pada peradaban kuno. Tradisi seperti yang kami sebutkan sebelumnya, seperti kayak istri yang harus dibakar ketika suaminya meninggal, itu menurut saya benar-benar kejam ya. Bayangkan aja, perempuan itu dipaksa menderita sampai akhir hidupnya hanya karena dia sebagai seorang istri. Dan yang bikin lebih sedih, hal seperti itu tuh berlangsung sangat lama hingga mencapai berabad-abad. Luar biasa ya, pembahasan kita barusan benar-benar bisa membuka mata tentang betapa beratnya perjuangan perempuan di masa lalu. Dari balik nih, kita jadi tahu gimana keadaan perempuan pada waktu itu. Oke, setelah kalian menjelaskan tentang perempuan dalam sejarah Islam, kita beralih nih ke topik utama kita, yaitu tentang feminisme. Mungkin bisa dijelaskan dulu, apa sih feminisme itu menurut pemahaman kalian sekarang ini tentang hal ini? Jadi, feminisme itu suatu gerakan sosial yang memperjuangkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender ini bukan berarti kita para wanita ingin disamakan dengan laki-laki ya, tetapi lebih ke gimana hak itu sama dengan hak laki-laki. Entah itu hak dalam bekerja, entah itu dalam bekerja, hak dalam kebebasan, kesempatan, dan kita tidak dipandang remeh atau sebelah mata oleh orang-orang. Nah, kalau di dalam Islam sih sebenarnya feminisme ini menyalahi kodrat kemanusiaan dalam artian bentuk fisik, biologis, dan juga psikologis. Nah, memang tuh. Selain itu juga maksudnya di sini adalah Allah menciptakan laki-laki dan juga perempuan itu dengan kondisi fisik, biologis, dan juga psikologis yang tentunya berbeda-beda. Dan juga di mana perbedaan ini tuh pasti menimbulkan fungsi-fungsinya tersendiri yang berbeda dalam diri kita masing-masing. Nah, tapi kalau dilihat dari isu sosial sekarang, banyak penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Menurut saya, feminisme itu menjadi salah satu bentuk perlawanan atau upaya untuk memperjuangkan hak kita yang selama ini sering diabaikan. Tapi memang kalau dikaitkan dengan Islam, ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan. Sepertinya pembahasan kita semakin menarik nih kan. Gimana kalau kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang Islam itu sebenarnya mendukung feminisme apa enggak sih? Atau justru berbeda? Gimana menurut pandangan kalian tentang hal ini? Oke, kalau menurut saya, Islam itu sangat menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan pada perempuan. Dalam Al-Quran sendiri banyak ayat yang betapa pentingnya memperlakukan perempuan itu dengan baik. Tapi memang benar Islam punya aturan dan juga peran masing-masing untuk laki-laki dan perempuan. Jadi keadilan dalam Islam itu bukan berarti semuanya harus sama bertahan, tapi adil sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, benar banget tuh. Dan juga contohnya dalam hal pendidikan, Islam ini juga sangat mendorong perempuan untuk menuntut ilmu. Jadi tidak hanya laki-laki yang harus menuntut ilmu setinggi-tingginya, tapi perempuan hanya sekedar di situ-situ aja. Tapi Islam pun juga mengajarkan bahwa perempuan itu juga harus mengejar pendidikannya. Bahkan ada hadis yang mengatakan menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari juga perempuan tuh memiliki hak untuk bekerja, berpendapat, dan juga berperan aktif di masyarakat, asalkan tetap dengan syariat-syariat Islam yang telah ditentukan. Setuju. Jadi menurut saya feminisme dalam Islam bisa diterima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Misalnya
memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan kerja itu sangat didukung. Tapi kalau sampai menuntut hal-hal yang bertentangan dengan kodrat atau aturan agama itu yang tidak diperbolehkan. Nah, terima kasih penjelasannya teman-teman. Nah, tadi kita sudah bahas secara umum nih tentang feminisme dan bagaimana Islam memandang isu ini. Sekarang kita coba masuk ke contoh nyata yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus yang diangkat dalam Women's March 2018. Kita ke informasi lain, gerakan Women's March 2018 kembali digelar di Jakarta Sabtu pagi. Ribuan peserta dari berbagai organisasi dan komunitas melaksanakan aksi Long March dari Jalan Tamrin menuju kawasan Monas. Sejumlah isu seperti halnya kekerasan terhadap perempuan, buruh migran, kesetaraan gender, dan orientasi seksual menjadi fokus dalam gerakan ini. Jelang peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret, sejumlah aktivis dari berbagai komunitas dan organisasi berbasis isu perempuan dan kesetaraan gender kembali menggelar aksi Women's March 2018. Aksi dimulai sekitar pukul 7 pagi dan dibuka dengan berjalan kaki dari Jalan Tamrin menuju Taman Aspirasi Monas. Aksi yang diikuti oleh ribuan peserta ini mengusung tema Lawan Bersama untuk menyuarakan 10 isu. Berbagai tuntutan seperti menolak rancangan KUHP, percepatan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual, dan RUU perlindungan pekerja rumah tangga yang berpihak kepada perempuan, serta penyelesaian kasus buruh migran menjadi tuntutan gerakan ini. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Miladia Rahma yang memantau langsung aksi Women's March Indonesia 2018. Selamat siang Mila. Mila, bisa Anda jelaskan sebenarnya apa alasan mereka melakukan aksi ini pada hari ini? Karena mengingat tentunya ini jalan seharusnya steril begitu, yang bisa dilakukan esok hari yang biasanya ada Car Free Day. Namun mengapa justru di hari ini dilakukannya? Ya, selamat siang Iqbal. Memang kalau kita bicara kenapa kemudian harus dilaksanakan pada tanggal 3 Maret begitu ya. Selain kemudian ini juga bertepatan dengan menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret. Ini tentu saja dipastikan karena pada saat tanggal 3 ini juga bisa dikatakan weekend ya. Sehingga diharapkan saja tentu saja aktivitas atau aksi dari Women's March Jakarta 2018 ini bisa diikuti oleh banyak pihak. Dan suara-suara atau isu-isu yang kemudian menjadi tuntutan dan menjadi fokus ini juga bisa disuarakan begitu. Tapi itu rasa-rasanya hanya sekedar apa ya, ini hanya sekedar simbol saja sebenarnya untuk aksinya. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian momen ini menjadi tempat atau menjadi sebuah kanal bagi perempuan-perempuan Indonesia dalam hal ini maupun para aktivis perempuan maupun aktivis kesetaraan gender untuk kemudian menyuarakan aspirasi mereka. Nah, berkaitan dengan apa yang kemudian menjadi agenda acara atau gerakan Women's March Jakarta 2018 seperti sudah disampaikan, acara ini dibuka sekitar pukul 7, dibuka dengan berjalan kaki dari pelataran parkiran Hotel Saripan Pacific Jakarta sampai menuju ke Taman Aspirasi di kawasan Monas ini, tepatnya di depan Istana Merdeka. Ada 10 poin atau 10 gugus isu yang kemudian disuarakan. Beberapa di antaranya tadi seperti sudah disampaikan, ada soal buruh migran, soal penolakan rancangan KUHP, ada soal kemudian percepatan pengesahan perlindungan perlindungan pekerja rumah tangga, kemudian percepatan RUU terkait juga penghapusan kekerasan seksual. Ini menjadi hal-hal yang kemudian disuarakan. Tapi Iqbal, tentu saja salah satu hal yang juga menurut saya menarik dan saya pikir ini momen yang pas sebenarnya untuk kita bahas dalam memperingati juga Hari Perempuan Internasional adalah soal buruh migran. Kita tahu data dari BNP2TKI menyebutkan bahwa 60% kemudian buruh migran Indonesia yang berasal dari Indonesia ini 60%-nya adalah kaum perempuan. Sehingga kalau kita tahu bahwa dari angka ini, kita tahu juga di sisi lain ada banyak angka kekerasan yang terjadi pada buruh migran, mayoritas juga
kemudian dialami oleh perempuan. Kita tahu 2 hari yang lalu kalau tidak salah ada sebuah video viral yang kemudian muncul yang memperlihatkan bagaimana salah seorang buruh migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong mendapatkan kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal dari majikannya di Hong Kong, dan sampai sekarang kita masih belum tahu juga siapakah identitas dari buruh migran tersebut. Tapi menurut kemarin yang sudah disampaikan bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Hong Kong juga sudah mengamankan korban ini. Di sisi lain masih segar diingatan kita pada bulan Februari, pada tanggal 10 Februari, salah seorang buruh migran Indonesia asal NTT, yakni Adelina Sau, juga meninggal dunia di Malaysia karena mendapatkan kekerasan dari majikannya. Menurut saya ini menjadi sebuah sinyal bahwa Indonesia ini darurat sekali permasalahan yang berkaitan dengan perempuan, dalam hal ini buruh migran. Tapi untuk membahas lebih jauh, kebetulan Iqbal di sini saya sudah bersama dengan teman-teman dari Migrancare. Ada Mbak Anis Hidayah yang sudah familiar mungkin di kita, yang merupakan Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrancare. Mbak Anis selamat siang. Ngobrol lagi. Mbak, ini momen yang pas saya kira ini ya, berkaitan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional. Tapi apa yang kemudian Mbak Anis bawa nih mewakili teman-teman buruh migran? Ya, karena ini Hari Perempuan Internasional, kita juga ingin menyampaikan kepada pemerintah ini bahwa ada juga persoalan yang dihadapi perempuan kita yang terpaksa bekerja ke luar negeri, dan sampai hari ini situasi mereka masih belum beranjak dari kerentanan terhadap praktek-praktek yang eksploitatif, mulai dari kekerasan yang mereka hadapi, kasus-kasus perkosaan, trafficking, gaji tidak dibayar, situasi kerja yang tidak layak, meninggal dunia, terancam hukuman mati gitu. Jadi itu masih menjadi situasi umum yang dihadapi perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri, terutama di sektor-sektor tertentu seperti pekerja rumah tangga migran gitu. Masih segar diingatan kita, Februari kemarin Adelina Sau harus meregang nyawa, harus kehilangan nyawanya karena mendapatkan kekerasan fisik. Terus kemarin juga baru viral buruh migran di Hong Kong. Ini sebenarnya sudah sedemikian darurat, Mbak. Tapi apa yang kemudian Mbak Anis menangkap ini, sinyal seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Saya kira kasus Adelina, kemudian video yang juga baru beredar tentang kawan kita di Hong Kong yang juga mengalami kekerasan, itu panggilan darurat kepada pemerintah Indonesia, eksekutif, legislatif. Mungkin ada yang tahu dan bisa jelasin apa sih yang terjadi waktu itu dan kenapa kasus ini penting dalam konteks feminisme di Indonesia. Oke, jadi kasus Women March 2018 itu adalah aksi solidaritas yang diikuti ribuan orang di Jakarta dan juga beberapa kota lain. Mereka menyoroti isu femicide atau pembunuhan perempuan, kekerasan terhadap pekerja perempuan, pernikahan anak, kekerasan dalam pacaran, serta perlindungan pekerja rumah tangga dan buruh migran. Pada data Komnas 2017 mencatat 173 perempuan meninggal akibat kekerasan seksual dan pembunuhan oleh orang terdekat seperti suami ataupun anggota keluarga yang lainnya. Selain itu, dalam peristiwa tersebut, orang-orang yang berada di situ juga membawa poster tentang penghormatan tubuh perempuan dan juga menolak eksploitasi, dan juga ada yang menuntut agar tubuh perempuan ini tidak dikontrol oleh pihak lain. Dan juga mereka mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual dan RUU pekerja rumah tangga, karena perlindungan hukum selama ini tuh masih lemah seperti itu. Kalau dikaitkan dengan teori feminisme dengan Islam, bagaimana sih pandangan kalian? Kalau dalam Islam, martabat dan hak perempuan sudah diakui sejak awal. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Isra yang 70, yang artinya bahwa Allah berfirman bahwa semua anak Adam dimuliakan tanpa membedakan jenis kelamin. Feminisme Islam muncul sebagai kritik terhadap ketidakadilan budaya patriarki, bukan dari ajaran agama itu sendiri. Feminisme Islam itu berusaha memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, juga budaya, dengan tetap memperhatikan kodrat dan syariat. Jadi perjuangan seperti Women March bisa sejalan dengan Islam selama tujuannya itu menegakkan keadilan bagi perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bagus sekali ya penjelasan dari narasumber kita hari ini. Sekarang kita akan berbicara tentang solusi. Menurut
Islam, pendidikan perempuan itu wajib supaya mereka itu berdaya dan bisa melindungi diri sendiri dari ketidakadilan. Nah, selain itu, keluarga dan juga masyarakat harus memperkuat peran mereka dalam melindungi dan menghormati perempuan-perempuan yang ada di sekitar. Nah, dan juga dalam surat An-Nisa ayat 19 mengajarkan laki-laki untuk memperlakukan perempuan dengan sebaik-baiknya dan juga seadil-adilnya. Nah, terus solusinya bisa juga dengan negara itu harus menegakkan hukum secara adil dan melindungi perempuan sesuai maqasid syariah yang menjaga jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Jadi kalau bisa kita ingat lagi, solusi Islam adalah pendidikan yang merata, perlindungan sosial yang kuat, dan penegakan hukum yang adil. Semua itu harus dilakukan dalam koridor syariat. Nah, dapat kita teman-teman? Benar. Selain itu, penting juga mengedukasi masyarakat agar paham bahwa Islam itu sangat memuliakan perempuan dan menjamin hak-haknya dari perempuan itu sendiri. Oke, terima kasih untuk narasumber atas diskusinya yang tadi ya. Kita cek dulu nih apakah narasumber ini masih semangat nggak untuk sharing di podcast kita kali ini? Masih dong. Oke, pembahasan kita tentang feminisme tadi sangat informatif ya teman-teman. Sekarang waktunya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang disorientasi seksual. Nah, kebetulan juga disorientasi seksual ini lagi ramai banget nih diperbincangkan di media sosial. Mungkin kita bahas secara umum dulu ya. Disorientasi seksual ini itu apa sih? Mungkin dari narasumber bisa dijelaskan dulu secara umum. Oke, jadi disorientasi seksual atau yang lebih kita kenal dengan istilah LGBT dalam agama Islam merupakan orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut, yaitu al-ghiyu, yang artinya laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, dan ada asyihok yang artinya perempuan melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Dalam hukum Islam, homoseksual atau hubungan sesama lelaki disebut juga dengan liwat, karena perbuatan tersebut pernah dilakukan pada zaman dahulu, yaitu dilakukan oleh kaum durhaka yang ada pada zaman kaum Nabi Lut alaihissalam, dan juga kaum tersebut berada di negeri As-Sodom. Nah, karena itu bangsa Barat yang beragama Kristen menyebut perbuatan homoseksual ini dengan sebutan sodomi. Nah, selain itu juga pasangan homoseks merupakan tindak pidana yang sangat berat karena merusak kepribadian, moral, dan juga agama, yang dimana sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan ayat 81. Perbuatan dari kaum Nabi Lut yang melakukan hubungan seksual sesama laki itu bahkan juga dilakukan oleh istrinya sendiri. Istrinya melakukan hubungan sama perempuan sehingga Allah memutarbalikkan negeri mereka menjadi negeri azab. Nah, larangan tersebut bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi juga menghindari resiko lebih besar yang dapat menimbulkan penyakit seperti kanker, kelamin, HIV atau AIDS, sifilis, dan lain-lain sebagainya. Nah, operasi penggantian kelamin atau bisa disebut sebagai transgender juga termasuk homoseksual karena sifat misal dari laki-laki ke perempuan itu sikap laki-lakiannya itu nggak bisa berubah. Wah, ternyata disorientasi seksual ini juga sangat banyak ya faktornya, seperti faktor lingkungan, dan peran orang tua juga penting dalam mengarahkan anaknya dalam bersikap sesuai dengan jenis kelamin mereka sendiri. Nah, kalau kita ngomongin tentang LGBT ini, aku ingetin kalian kan ada tuh berita viral di awal tahun 2025 tentang pembebasan yang dari LGBT yang dari Jakarta Selatan.
Saudara, sejumlah warga Kelurahan Grogol Utara menggerebek tempat hiburan malam di sebuah mal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lantaran diduga menjadi tempat kelompok LGBT berpesta. Di lokasi pelaksanaan private party ditemukan ada 25 pria yang tengah beraktivitas. Penggerebekan ini dilakukan sebagai buntut kecurigaan warga atas adanya tindak prostitusi dalam aktivitas di lokasi tersebut. Sejak 3 bulan terakhir, warga bersama pihak kelurahan telah memberikan teguran kepada pengelola tempat hiburan, namun tidak diindahkan. Usai penggerebekan, tempat hiburan malam itu pun tidak lagi beroperasi sejak 1 Januari 2025. Sementara polisi mencari adanya pelanggaran pidana dalam temuan ini. Kasus ini viral banget setelah video beredar di media sosial yang terlihat warga sekitar lagi mengunjungi kafe atau bar tersebut. Dan ternyata sekelompok pria keluar seperti satu bagi-bagi itu. Menurut kalian nih gimana, atau pandangan kalian gimana dari penggerebekan itu sendiri, dari kehadiran bar LGBT yang mulai dilakukan? Kalau dari pendapat saya, ini sudut pandangnya berbeda ya. Di satu sisi aktivitas LGBT itu emang jelas salah dalam Islam, tapi di sisi yang lain penggerebekan dari warga atau mereka sendiri itu juga tidak dibenarkan. Seharusnya ada adat tersendiri untuk menegur kemungkaran itu. Benar banget. Jadi dalam menegur pun kita tuh ada adabnya, jadi gak sembarangan. Dan juga ada hadis juga nih yang menjelaskan, yaitu barang siapa di antara kita melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangganya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Tetapi jika tidak mampu juga cukup diingkari di dalam hati. Nah, pertanyaannya nih, penggerebekan itu tuh udah sesuai belum dengan adat itu? Kalau menurut saya nggak sebenarnya sesuai, karena warga itu sendiri tuh penggerebekannya itu tanpa didampingi oleh aparat berwajib, jadi jatuhnya seperti main hakim sendiri. Tapi kehadiran dari LGBT yang mulai terang ini patut diwaspadai gitu nggak sih? Menurutku memang patut diwaspadai sih, karena terus dibiarkan seperti itu bisa jadi kebiasaan di lingkungan tersebut. Tetapi cara mengatasinya ya jangan asal duduk. Kita harus tetap mengikuti aturan Islam. Seperti yang sudah dikaitkan oleh narasumber berdua tadi, ada adat yang harus kita lakukan, bisa dengan melapor ke pihak berwenang terlebih dahulu, atau bisa juga dengan bertakwa ke masyarakat soal bahayanya LGBT tersebut. Wah, menarik nih. Terus solusi yang bisa kita lakukan bareng-bareng sebagai umat muslim agar kejadian kayak gitu nggak terulang lagi itu apa? Dari pandangan Islam itu sendiri bisa dimulai dari diri kita sendiri. Jadi maksudnya nih, kita perbaiki dulu hati kita nih. Jadi kan kalau kita udah ngerti, kita pasti akan menjauhi hal-hal maksiat seperti itu. Dan juga baru deh kita mengajak orang lain untuk kayak, oh itu tuh buruk, jadi kita ngasih tahu aja, jangan menghakimi juga sih, lebih ke kayak, oh ini yang salah, ini yang benar. Terus bisa dengan berbuat ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar. Islam sendiri itu kan mengajarkan kita untuk berdakwah secara beriman, yang artinya itu berdakwah dengan kelembutan, kasih sayang dan tanpa menghina. Wah, menarik banget ya ternyata. Tapi tidak terasa nih kita sudah mendengar ajaran. Aku ucapin terima kasih kepada narasumber cantik kita dari sini. Semoga dari pembahasan kita tadi perlu kita ingat bahwa Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil dan penuh kasih sayang, sambil tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai agamanya. Semoga kita bisa saling menghormati, berdakwah dalam iman dan terus belajar memahami satu sama lain. Kurang lebihnya kami sebagai host mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.